madihamu dohot dame sian Tuhan di bata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan untuk kita hari ini, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan pepatah atau juga bisa kita katakan sebagai peribahasa yang mengatakan lain lubuk lain ikannya. Artinya adalah setiap daerah, setiap tempat pasti dan tentu memiliki adat istiadat, memiliki kebudayaan, memiliki kebiasaan sendiri. Jadi di setiap tempat itu memiliki kebiasaan adat istiadatnya tersendiri. Nah, oleh sebab itu bagi setiap orang yang pergi ke suatu tempat sebagai perantau atau sebagai pendatang, tentu kita harus mengikuti adat istiadat, kebiasaan yang terjadi atau yang ada di tempat itu, agar kita boleh terbiasa, kita boleh beradaptasi, kita boleh mengikuti kehidupan yang ada di tempat itu. Dan kita boleh berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, akan tetapi ketika kita memasuki suatu tempat yang baru kita tempati, atau sebagai perantau atau pendatang di suatu tempat, kita juga harus melihat, kita juga harus mengetahui, kita juga harus mawas diri dan berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, agar kita tidak terikut oleh kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang terbiasa dilakukan di tempat itu, tetapi membawa kita ke dalam jatuh ke dalam dosa. Kita harus boleh mawas diri, berjaga-jaga dan berhati-hati agar kita tidak terikat oleh sifat karakter kebiasaan yang tidak baik, sehingga itu juga akan mempengaruhi dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kehidupan orang percaya harus bisa mengikut apa yang Tuhan katakan. Kehidupan orang percaya yang mengikut Yesus Kristus harus memiliki cara hidup yang baik. Dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan melihat mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup di dalam ketaatan, hidup dalam ketekunan, hidup dalam kesetiaan merupakan kunci untuk meraih kesuksesan, terlebih mendapatkan sukacita dari Allah. Kehidupan orang percaya yang mengikut Yesus Kristus harus memiliki cara hidup yang baik dan hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam ketekunan kepada Yesus Kristus, dan
menjadi berkat. Itu yang utama. Jadi kita jangan terikut oleh keinginan daging atau hal-hal yang ada di tempat itu yang membawa kita ke dalam dosa. Dan kita harus bisa menyangkal diri kita, menolak semua keinginan duniawi ini, nafsu duniawi dan keinginan daging, dan setia mengikut Yesus, memikul salibnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap orang percaya harus tetap menjaga kekudusannya apapun yang terjadi. Kita harus menjaga kesucian hati dan pikiran, menumbuhkan, menguatkan kasih damai di mana kita tinggal, dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di tempat kita sekarang berada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana kami masih merasakan penyertaan dan anugerah-Mu, dan kami boleh tetap setia mengikut Engkau. Ya Bapa, kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami di tempat kami berada sekarang, di tempat perantauan kami ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Jangan sampai kami ya Tuhan jatuh ke dalam dosa dan mengikuti keinginan daging dan nafsu duniawi ini. Kuatkan hati dan pikiran kami, terlebih iman dan kepercayaan kami ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.